Di saat yang riuh seperti itu, tiba-tiba tangannya Cindy itu dipegang sosok laki-laki, dipegang. Terus begitu Cindy ngelihat itu sosok laki-lakinya tuh beda dengan orang-orang yang duduk melingkar tadi. Jadi dia itu berpakaian yang beda sendiri, seolah menunjukkan bahwa dia ini jabatannya lebih tinggi dari mereka. Jadi kayak mungkin seorang panglima gitu, panglimanya atau rajanya gitu, yang dia megang tangannya Cindy dan Cindy ngelihat ke arahnya. Tiba-tiba bapak itu tadi bilang, "Ayo Nduk, melo aku Nduk." Kali ini kita akan cerita tentang pengalaman Cindy. Nah, Cindy ini memang asli Malang, cuman sekarang dia menetap di daerah Jawa Barat. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang pendakian Cindy dan teman-teman menuju ke Gunung Lawu, tapi via Cetho. Jadi Cetho ini adalah nama satu desa, juga nama satu candi, sebuah candi gitu, yang kalau kita bicara sejarahnya itu memang dulunya ada yang bilang bahwa Candi Cetho ini dibangun di era Raden Brawijaya V. Jadi ketika era terakhir Mojopahit sebelum runtuh itu dibangun di situ. Tapi kita akan cerita pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetho. Kita tahu bahwa di Gunung Lawu itu banyak sekali jalur yang menuju ke puncak. Ada jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Cetho, ada juga jalur Jogorogo, ada juga jalur Singolangu, dan mungkin juga ada jalur-jalur yang lain mungkin yang belum tereksplor gitu ya. Nah, pendakian Cindy dan teman-teman ini dimulai di tahun 2017 waktu itu. Jadi Gunung Lawu itu gunung dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Mereka berangkat 10 orang. Ada 5 cowok dan 5 cewek. Nah, Cindy ini ditugaskan teman-teman, atau dia juga memang suka sebagai trip planner gitu ya. Jadi dia mencoba cari-cari informasi tentang Gunung Lawu itu. Dia observasi, lihat-lihat YouTube, IG dan segala macam. Jadi dia lihat perjalanan-perjalanan menuju ke Gunung Lawu itu jalurnya seperti apa. Nah, dia cari-cari itu. Nah, tapi anehnya, selama Cindy itu mencari informasi tentang Gunung Lawu via Cetho itu, dia sama sekali tidak dapat info tentang hal mistis yang ada di Gunung Lawu. Nah, ini yang merasa dia aneh. Padahal kita tahu bahwa kalau kita sedang mencari info tentang Gunung Lawu, pasti akan selalu diarahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis gitu loh. Tapi saat itu si Cindy itu tidak dapat sama sekali, nggak dapat info soal hal-hal mistis yang ada di Gunung Lawu gitu. Nah, akhirnya berbekal informasi itu yang dia lihat di YouTube dan IG dan segala macam itu, dia melaporkan ini ke teman-temannya. Dia bikin jadwal dan lain-lain, jadwal perjalanan dan lain-lain. Akhirnya mereka berkumpul di Terminal Arjosari, Malang. Jadi sepulang kerja itu Cindy ngumpul menuju ke Terminal Arjosari untuk selanjutnya menuju ke Bungurasi, Terminal Bungurasi yang ada di Surabaya. Mereka nyampe di Terminal Bungurasi itu jam 7 malam waktu itu. Terus karena nunggu teman yang ada di Surabaya waktu itu, dia nunggu sebentar. Malam itu mereka berangkat menuju ke Terminal Solo. Jadi semalaman itu mereka ada di base semalaman itu menuju ke Solo. Nyampe Solo pagi hari, terus lanjut ke Candi Cetho itu harus oper 2 transportasi lagi lah.
Jadi dia harus transportasi yang oper 2 kali menuju ke Candi Cetho itu. Nah, Candi Cetho itu sendiri ada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi memang suasananya sejuk, ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu, sudah pemandangan yang bagus itu yang membuat Cindy itu dan teman-teman itu melupakan ininya rasa capek di jalan itu tadi. Jadi begitu nyampe Candi Cetho, mereka mandi, sarapan, terus packing barang itu, terus barang-barang apa yang kurang itu dilengkapi di situ. Kemudian mereka daftar pendakian untuk 10 orang itu. Akhirnya mereka berangkat. Awal itu berangkat sekitar jam 10-an. Itu jam 10 pagi itu mereka berangkat itu dengan situasi yang di situ wisata-wisata ada Candi Cetho itu. Terus mereka menikmati betul, suasananya itu bagus banget, jalan-jalan yang setapak gitu. Sampai menuju ke pos 1, sebelum pos 1 itu mereka ketemu ada satu candi, namanya itu Candi Ketek. Jadi Candi Ketek itu di dalam bahasa Indonesia itu candi monyet lah ya. Nah, pada saat itu temennya Cindy, si cowok ini yang namanya Gilang itu, dia itu ngelihat ada burung gitu loh. Ada burung berputar-putar gitu di atas rombongan mereka gitu. Burung ini nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar, tapi dia muter-muter gitu di atas rombongan mereka. Terus Gilang bilang gini, mbak delok nang ndukurmu ta mbak. Jadi ketika Cindy lihat ke atas itu ternyata burung itu muter-muter di atas mereka, terus kemudian turun di depannya persis, terus kemudian menghilang gitu. Nah, sampai di titik itu memang Cindy itu belum tahu tentang sejarah ada burung jalak dan lain-lain, itu dia belum tahu sejarah tentang itu. Yang dia lihat hanya burung yang berputar terus singgah dan menghilang gitu. Akhirnya dari situ mereka jalan lagi sampai di pos 1 yang namanya pos Mbah Branti. Biasanya teman-teman pendaki menyebutnya di pos 1 itu pos Mbah Branti. Itu ada kayak bangunan gubuk itu, shelter biasanya untuk istirahat sebentar. Nah, mereka istirahat di situ sebentar. Istirahat sebentar sebelum melanjutkan lagi ke pos 2. Saat mereka lanjut ke pos 2 itu dilihat ada satu pohon besar gitu di pos 2 itu yang diikat dengan kain gitu kan. Pohon itu disarungi gitu kan, sarungi kain gitu. Di pos 2 itu memang situasinya rindang. Banyak pohon-pohon yang teduh gitu, dan memang ini pos 2 ini adalah pintu masuk menuju hutan gitu. Yang sebelum-sebelumnya ini kan memang area yang agak terbuka gitu, tapi di pos 2 ini mulai rindang. Nah, mereka santai di situ lama gitu, masak-masak, ngopi, ngerokok dan lain-lain sampai sholat duhur. Ini sekitar 1 jam lebih lah, sekitar 1 jam lebih. Nah, pada akhirnya mungkin karena mereka terlena dengan suasana yang sejuk itu, akhirnya Cindy sebagai trip planner ini bilang ke teman-temannya, kita sudah terlambat banyak ini Rek, ayo kita lanjut lagi yuk. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 1 lebih itu, jam 1 siang itu mereka lanjut perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Nah, ini di Candi Cetho ini jalur pos 2 ke pos 3 ini jalur yang terpanjang memang. Jadi didominasi pohon-pohon yang mirip pohon lamtoro ya, kalau orang Jawa bilang mirip pohon lamtoro, itu panjang jalurnya itu. Pada waktu itu tiba-tiba itu hujan lebat, hujan yang begitu lebat terus, padahal tadi di pos 2 itu suasananya masih begitu cerah, sama sekali cerah dan sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk hujan gitu. Tapi ketika perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu tiba-tiba hujan yang lebat dan disertai angin, dan akhirnya badai gitu. Akhirnya mereka kan pakai jas hujan semua. Jas hujan dipakai semua, sampai ada rombongan yang di depan ini, yang beberapa orang yang ada di depan ini flashlight-nya sudah mulai dibuka. Jadi flashlight dibuka untuk berteduh sampai ayo masuk. Jadi Lawu ini kan memang sering kali ada badai di gunung itu kan. Jadi mereka berteduh di situ. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi yang agak gerimis itu sampai di pos 3. Nah, di pos 3 itu
pas sekali dengan situasi yang maghrib. Jadi yang surup itu mereka berhenti, terus kemudian nyari satu titik untuk mendirikan tenda di situ. Ketika sudah nemu satu lokasi yang nyaman, mereka bikin tenda di situ, masak dan lain-lain. Nah, pada saat masak itu kan si Cindy masak di depan tenda itu, tiba-tiba dengar suara temennya yang menggigil kayak kedinginan gitu. Gitu. Nah, itu dilihat di dalam tenda, ternyata itu si Debbie, temennya Cindy itu yang namanya Debbie itu, dia menggigil kayak orang hipotermia. Jadi seketika itu juga kan teman-temannya bingung untuk nyari apa ini, nyari selimut, nyari jaket dan lain-lain kan. Nah, Cindy itu punya satu jaket tebal yang sengaja dia bawa, itu tebal. Hari itu dipinjamkan ke Debbie gitu. Jadi dipakaikan langsung ke Debbie, terus semua teman-teman yang cewek ini meluk Debbie di dalam itu. Dan ketika itu si Cindy itu sambil memegang tangannya si Debbie. Debbie, tapi si Debbie itu sambil menggigil, sambil mengigau yang ngomong nggak jelas gitu kan. Nggak mau. Jadi si Debbie bilang seperti itu. Kenapa, Deb? Tiba-tiba Debbie itu pingsan, pingsan. Nah, saat situasi yang pingsan itu, Cindy itu megang nadinya Debbie itu nggak ada, hilang gitu aja. Tapi dia masih panik, tapi nggak bilang ke teman-temannya. Deb, istighfar Deb. Cindy bilang seperti itu. Tiba-tiba Debbie sadar lagi, menggigil lagi. Nggak mau, aku nggak mau ikut. Si Debbie cuman mengigau seperti itu. Akhirnya situasi yang panik seperti itu, Cindy memaksa Debbie untuk istighfar. Deb, ayo istighfar yuk. Nah, posisi situasi seperti itu kan 10 menit berlangsung, sampai akhirnya Debbie kembali sadar. Terus situasi kembali normal. Terus teman-temannya nyodorkan makanan ke Debbie. Jadi disuapin Debbie dengan nasi dan sop itu yang masih hangat, disuapi gitu. Terus karena situasi yang seperti itu yang membuat kepanikan yang Debbie hipotermia itu, akhirnya Cindy keluar dari tenda, ngajak teman-temannya diskusi kecil gitu. Gimana ini kan Debbie tadi kok situasinya nggak memungkinkan lagi untuk naik, karena tujuan mereka ini kan ke Gupak Menjangan. Jadi di Gupak Menjangan itu ada sabana yang harus melewati sabana besar yang cantik gitu di Gunung Lawu itu. Sebelum melewati Gupak Menjangan itu mereka melewati Bulak Peperangan namanya. Nah, mereka mau bikin kayak karya puisi lah di situ. Jadi mereka baca puisi kemudian di video secara sinematik di situ. Nah, karena situasi Debbie yang setelah kena hipotermia itu, akhirnya Cindy diskusi sama teman-temannya. Gimana kalau dibagi aja timnya jadi 2, 6 orang naik dan 4 orang turun. Jadi biar kita tetap bikin karya, tapi juga nggak memaksakan diri gitu loh. Jadi ada yang nemenin Debbie turun ke bawah gitu. Ya nanti kita bilang ke Debbie kalau kita mau eksplorasi di desa bawah itulah, supaya dia juga nggak kecewa juga gitu loh. Akhirnya dari diskusi itu muncul satu kesepakatan bahwa mereka akan naik 6 orang dan 4 orang lainnya turun gitu. Jadi posisi mereka di pos 3 pagi hari itu, tiba-tiba si Debbie bilang ke Cindy dan teman-temannya, Rek, aku tak melok Rek, aku gak apa-apa kok, aku sehat. Nah, Debbie yang semalam itu dia hipotermia yang menggigil seperti itu sampai sempat nadinya hilang itu, tiba-tiba dengan normal aja dia bilang pingin ikut gitu loh. Tapi teman-temannya tidak mengizinkan. Udah Debbie turun aja biar suasananya itu biar kondusif dan kesehatanmu tetap terjaga gitu loh. Karena khawatir ada apa-apa nanti di atas. Akhirnya dengan kesepakatan itu mereka turun, si Debbie dan teman-teman. Yang lain 6 orang ini naik melanjutkan perjalanan menuju ke Gupak Menjangan itu. Nah, si Cindy ini memang masuk ke kelompok yang akan naik ke Gupak Menjangan itu. Pada saat perjalanan menuju ke pos 4 itu tiba-tiba beban
sampai ini karier si Cindy ini terasa berat gitu loh. Karena memang jalur ke pos 4 ini jalurnya menanjak banget gitu loh. Jalurnya menanjak banget. Dan memang jalurnya selain susah, itu juga menanjak. Jadi pada waktu itu si Cindy itu ngerasa karirnya berat banget gitu. Kok karirku kok berat ya. Padahal jaketnya dia yang tebal itu sudah nggak ada di tas karier gitu. Yang kemarin dipinjamkan ke Debbie itu. Nah, akhirnya Cindy bilang ke teman-temannya, "Rek, aku tak turun aja ya, balik ke pos 3 karena aku nggak enak badan," gitu. Dia bilang gitu, karena karierku ngerasa berat gitu. Nah, teman-temannya sepakat, oke, ada salah satu temennya itu yang cowok namanya Gilang itu, dia bilang, "Oke Mbak, tak antar aja ke pos 3. Terus si Cindy bilang, "Udah nggak usah Gilang, aku tak jalan sendiri." Terus nggak apa-apa Mbak, akhirnya diantar sama Gilang turun ke pos 3, jadi nggak jadi naik. Ketika nyampe di pos 3, si Gilang temennya ini tadi balik ke melanjutkan perjalanan ke pos 4 untuk nyusul teman-temannya itu. Nah, di pos 3 itu akhirnya si Cindy istirahat, masak, sampai akhirnya memutuskan jam 1 siang itu mereka turun gitu loh. Nah, Cindy bilang ke teman-temannya, "Rek, aku tak jalan di depan aja ya, karena kakiku agak keseleo gitu loh. Jadi nanti biar aku jalanku nggak ketinggalan sama kalian, aku tak jalan di depan gitu." Akhirnya teman-temannya sepakat, ya wis. Nah, akhirnya mereka mulai turun nih. Turun, jalan pelan-pelan karena si kakinya Cindy ini agak keseleo, jadi agak terpatah-patah lah jalannya. Terpatah-patah turun. Nah, dalam perjalanan itu seringkali Cindy ini masih sempat guyon sama teman-temannya yang di belakang. "Woi, Rek, iya Mbak." Nah, teman-temannya masih nyaut gitu loh, masih nyaut pertanyaannya gitu sambil ngobrol-ngobrol pelan. Nah, perjalanan semakin jauh ini dia ngerasa teman-temannya itu masih di belakang, masih ada lah, orang-orang ngobrol itu masih terdengar. Tapi ketika dia pas-pasan sama pendaki lain yang baru naik, itu selalu pendaki yang baru naik itu selalu tanya seperti ini loh, "Mbak, baru turun ya?" "Iya Mas." "Kok sendirian?" "Enggak kok, sama teman-temanku." Lah, Cindy bilang seperti itu karena memang masih dengar suara teman-temannya di belakang. Nah, ketika si Cindy noleh, kok nggak ada teman-teman, padahal tadi dengar suara orang ngobrol teman-temannya itu gitu loh. Akhirnya mungkin masih di belakang mungkin. Jadi dia melanjutkan perjalanan lagi turun gitu, ketemu pendaki lain yang baru naik, saling nyapa gitu kan. "Mas, oh iya Mbak, baru turun ya Mbak?" "Iya Mas." Terus orang pendaki yang baru naik selalu tanya hal yang sama gitu, "Kok sendirian Mbak?" "Loh, aku sama temanku kok di belakang." Nah, pendaki yang baru naik ini juga bingung kan, padahal dilihatnya itu Cindy itu turun sendirian. Cindy juga bingung, padahal baru aja itu dia dengar suara teman-temannya di belakang lagi ngobrol gitu. Sampailah dia di pos 3 itu, di pos 1 itu Cindy nyampe di situ itu sempat berhenti. Terus dia baru mikir, hening banget gitu loh. Teman-temanku tadi mana ya, kok gak ngeliatan? Apalagi ditambah ada omongan dari pendaki-pendaki yang baru naik itu, "Mbak, kok sendirian, kok sendirian?" Dia mikir itu. Hampir lama, sekitar 45 menit dia diam di situ. Akhirnya dia niup peluit itu. Tit, tit. Nggak ada yang balas peluitnya Cindy itu tadi. Tit, tit. Ditunggu lama, 45 menit lebih itu. Akhirnya teman-temannya datang. Teman-temannya datang itu tapi sambil marah ke Cindy. "Mbak, gimana sih Mbak, kok jalannya cepet banget gitu? Kita sampai ketinggalan jauh sama sampean. Tak panggil-panggil sampean nggak noleh ke belakang, akhirnya kita kehilangan jejaknya sampean loh." Nah, Cindy kan sempat berdebat di situ loh. "Aku itu ngerasa turun, kalian itu di belakangku ngobrol gitu loh. Tapi entah kenapa ketika aku ketemu pendaki yang baru naik, itu kok selalu mereka bilang, 'Kenapa kok sendirian Mbak? Kenapa kok sendirian Mbak?' Aku juga heran gitu loh. Padahal kalian udah tahu sendiri kakiku itu keseleo dan aku jalan itu pelan-pelan gitu loh." Akhirnya ya wis lah Mbak. Lah di pos 1 itu situasi mulai gerimis, hujan pelan gitu. Akhirnya mereka nunggu sampai sekitar jam 5 sore gitu. Sekitar jam 5 sore mereka mulai jalan lagi ke bawah. Mereka mulai jalan lagi ke bawah pelan-pelan. Nah,
mereka melewati Candi Ketek itu tadi, tiba-tiba itu suasana hening gitu. Dan tiba-tiba obrolan yang tadi mereka sempat guyon-guyon itu tiba-tiba mereka saling diam semua, nggak saling bicara satu sama lain karena situasi yang Candi Ketek yang ditutupi kabut tipis gitu, terus denger lolongan-lolongan anjing dari jauh itu, wow, wow. Jadi mereka diam gitu, nggak ngobrol sama sekali gitu kan. Akhirnya mereka sampai di Candi Cetha itu jam 8 malam. Jam 8 malam mereka sampai, mandi-mandi, masak, terus makan malam gitu kan. Nah, mereka memang nggak sengaja nggak tidur karena nunggu teman-teman yang dari atas tadi turun, yang dari Kupak Menjangan gitu. Nah, ketika teman-teman dari atas tadi turun, itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam mereka turun, nyampe, akhirnya cerita-cerita. Nah, dari situ ada cerita lain yang berkembang bahwa rombongan yang tadi naik ke Kupak Menjangan yang bikin karya puisi itu, dia bilang kalau suasananya begitu mereka nyampe di namanya Bulak Peperangan itu, yang sejarahnya di situ dulu ketika Raden Brawijaya V dengan pasukannya itu perang dengan Adipati Cepu. Jadi ada cerita tersendiri tentang Raden Brawijaya V dengan Adipati Cepu, karena pada saat itu memang Adipati Cepu itu ngejar-ngejar pasukan Brawijaya, juga Raden Brawijaya di situ, dan disitulah terjadi perang. Di Bulak Peperangan itu ada padang savana yang luas gitu, di pinggir-pinggir itu ada pohon-pohon pinus yang bagus sekali. Nah, disitulah perang terjadi. Jadi bunyi suara kuda, bla bla bla, perang dan lain-lain ada di situ. Mereka bilang kalau begitu rombongan mereka itu nyampe di Bulak Peperangan itu, mereka dengar, ada salah satu yang dengar suara seperti gamelan ya. Biasa kan kalau di gunung dengar suara gamelan gitu. Akhirnya mereka di Kupak Menjangan mereka berhasil membuat satu video puisi, dokumentasi puisi di situ. Mereka cerita cuman kejadian aneh, yaitu mereka dengar suara gamelan dan dengar suara beberapa kali dengar suara kuda yang berlarian gitu di daerah situ. Akhirnya pada malam itu di pos Cetha itu, di pos perizinan itu, mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Jam 12 malam itu Cindy lihat jam 12 malam, akhirnya Cindy nyoba untuk tidur gitu. Dia nyoba untuk tidur. Pada saat tidur itu antara sadar nggak sadar, Cindy ini masih dengar suara teman-teman yang ngobrol yang rame itu kan, masih dengar, tapi dia posisi tertidur tapi agak-agak dengar gitu. Jadi antara sadar nggak sadar itu dia ngimpi, dia itu tiba-tiba ada di posisi yang dia ketemu burung yang muter di atas itu. Jadi dia tiba-tiba ngimpi ada di situ sendirian, terus dia ngelihat lagi ada burung yang muter di atasnya gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba itu ada segerombolan orang-orang yang berpakaian Jawa yang serba hitam gitu, dengan aksen-aksen yang hitam semua itu. Dia bawa kayak sajen-sajen gitu yang di dalam tungku itu ada kayak buah-buahan ya, kayak sarden bunga-bungaan itu, sambil dia membacakan mantra. Dia itu semakin bingung kan, sini aku di mana ini, tapi dia masih dengar teman-teman yang ngobrol gitu. Tapi dia antara sadar nggak sadar dia ada di lokasi itu. Dia ngelihat rombongan-rombongan itu baris berbaris itu, orang-orang dengan pakaian Jawa, laki-laki perempuan itu naik dengan bawa sesajen yang dupa yang masih menyala pun. Jadi Cindy cuma diem ngelihat orang-orang berpakaian Jawa itu baris berbaris sampai panjang gitu. Tiba-tiba ketika dia berpejam matanya itu, tiba-tiba dia berpindah lagi di lokasi yang agak terbuka sedikit, tapi masih ada di atas Gunung Lawu itu, yang agak lokasi yang terbuka itu. Dia itu ngelihat ada seorang laki-laki yang dia berpakaian Jawa yang kayak seorang pengantin gitu. Dia berpakaian Jawa, orang yang ganteng gitu, terus pakai penutup kepala yang hitam ke atas itu, dengan baju Jawa hitam dengan aksen-aksen emas gitu. Dia jalan gitu, sambil ada alunan-alunan gamelan yang orang-orang nikah. Tapi yang dia semakin ketakutan itu dilihatnya itu orang laki-laki ini dengan pakaian Jawa ini, ukurannya dari mulai kota
sampai di atas gunung tingginya itu. Jadi dia itu melewati gunung itu seolah tingginya itu sampai di atas langit itu. Jadi lewat, dia bilang orang dengan posisi yang besar gitu. Di belakangnya ada sosok perempuan dengan baju Jawa yang pengantin itu juga. Dia ngelewat sambil ngelirik Cindy, seret gitu lewat. Pada situasi itu dia berpindah lagi di situasi padang sabana. Dia padang sabana yang luas gitu dengan pohon-pohon pinus, tapi posisi yang gelap. Posisi gelap, dia ngelihat itu orang-orang yang berbaris tadi berpakaian Jawa itu duduk melingkar gitu, saling melingkar membuat lingkaran satu sama lain gitu. Sambil ada sajen di tengah itu, dia sambil baca-baca mantra. Dari suara-suara yang seperti itu saling bersahutan gitu. Sambil bersila gitu kan. Dia itu semakin bingung. Jadi semua itu membelakangi Cindy. Jadi orang-orang itu duduk melingkar membelakangi Cindy itu. Dan Cindy itu bingung gitu. Jadi situasinya di padang savana yang dengan kabut tebal gitu kan. Suasana yang dingin gitu, dia ngelihat orang-orang dengan berpakaian Jawa yang duduk saling melingkar gitu. Ada sajen di tengah dengan baca-baca mantra gitu. Di saat yang riuh seperti itu, tiba-tiba tangannya Cindy itu dipegang sosok laki-laki gitu. Dipegang, terus begitu Cindy ngelihat gitu, itu sosok laki-lakinya tuh beda dengan orang-orang yang duduk melingkar tadi. Jadi dia itu berpakaian yang beda sendiri, seolah menunjukkan bahwa dia ini jabatannya lebih tinggi dari mereka. Jadi kayak mungkin seorang panglima gitu, panglimanya atau rajanya gitu, yang dia megang tangannya Cindy dan Cindy ngelihat ke arahnya. Tiba-tiba bapak itu tadi bilang, ayo Nduk, melo aku Nduk. Nah, Cindy terus bilang, oh, enggak Pak, saya sama teman-teman saya Pak. Wes toh, ayo melo aku yuk, ayo melu bapak yuk. Dia bilang gitu. Terus Cindy masih gini, enggak Pak, jangan Pak, maaf Pak, saya enggak mau ikut Pak. Jadi begitu Cindy bilang gitu, tiba-tiba orangnya ngelepas tangan Cindy terus sambil lewat ke depan Cindy, terus akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran itu. Akhirnya pada saat situasi yang seperti itu, tiba-tiba itu Cindy bangun dengan keringat yang dingin. Dilihatnya itu sudah jam 7 pagi di situasi, padahal dia ngerasa kejadian itu cuma terjadi sekitar 5 menit berlangsung. Nah, padahal dia tidur itu mulai jam 12. Tiba-tiba itu jam 7 pagi dia sudah terbangun. Dilihatnya teman-temannya pada tidur semua. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari base camp itu tadi, pesen kopi dan pesen sarapan sambil dia diem gitu. Kayak terngiang-ngiang mimpi yang barusan gitu, yang menakutkan, yang serem gitu. Nggak lama itu temennya dia yang Gilang ini nyamperin Cindy. Kena apa Mbak? Ono apa sampean kok kaget gitu? Wis cerita ae gitu. Jadi Gilang ini memang sedikit ngerti gitu ya hal-hal seperti itu. Jadi Gilang bilang seperti itu. Ono apa Mbak, cerita ae. Sampean di ketoki sapa? Dia bilang seperti itu. Iya aku. Jadi dia cerita bahwa dia didatengin orang dan lain-lain, diajak, nggak tahu diajak kemana pokoknya, tapi si Cindy nolak gitu. Akhirnya setelah mereka mandi terus sarapan, akhirnya siang itu mereka pulang. Perjalanan sampai di Malang itu jam 1 dini hari. Mereka jam 1 dini hari sampai Malang, akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Dan karena masih kepingin ketemu, akhirnya malam harinya, keesokan harinya itu mereka saling chat WA untuk ketemu lagi gitu. Jadi mereka pengen ngobrol, ayo nongkrong yuk di kafe yang sana. Ada satu kafe yang memang biasa mereka nongkrong di situ gitu. Ada di rooftop gitu, mereka suka di situ. Akhirnya mereka semua yang grup pendakian itu yang ke Lawu itu, mereka ngumpul di situ, saling bercanda-bercanda, cerita-cerita tentang pendakian yang di Lawu kemarin, terus sambil nonton video yang hasil karya mereka di Kupak Menjangan itu, yang membacakan puisi itu. Mereka saling guyon-guyon, tapi Cindy itu ngelihat Gilang yang ada di depannya itu kayak diem gitu sambil ngelihat HP gitu, kayak dia itu, si Gilang itu kayak merenungkan sesuatu gitu. Nggak lama ada WA masuk di HP-nya Cindy itu, ternyata dari Gilang yang ada di depannya persis itu. Gilang itu chat WA ke Cindy,
dengan kata-kata seperti itu. Mbak, eyang wis rawuh lho nang kene. Terus akhirnya Cindy balas, eyang sopo cak, ojo meden-medeni kon. Terus dibalas lagi sama si Gilang, iya mbak, eyang rawuh iku nang burimu, eyang nggawa oleh-oleh gawe awakmu. Nah, terus akhirnya Cindy kan takut, langsung kena, ojo ngomong sing aneh-aneh. Iya kok mbak. Jadi dari situ si Cindy itu tetap berpikir positif, akhirnya menyimpan hal itu sampai akhirnya beberapa bulan berlalu itu, sampai akhirnya suatu kali itu Cindy penasaran untuk tanya ke Gilang, Lang, sing mbok maksud eyang nggawa oleh-oleh itu eyang sopo sih? Jadi Gilang akhirnya cerita, eyang itu eyang lawu mbak. Eyang lawu itu jadi sebenarnya ya mbak ya, sing waktu awak dewe di pos 3 itu eyang aku itu diparani ambek eyang. Jadi Gilang cerita bahwa dia itu disamperin oleh sosok kakek-kakek itu yang dia mengaku sebagai eyang lawu, eyang penunggu lawu. Terus akhirnya Cindy tanya, emangnya eyang bawa oleh-oleh apa buat aku? Dia itu bawa satu daun kayak emas gitu mbak, sama satu lagi itu kayak berupa perhiasan dari kerajaan gitu loh mbak. Loh, tapi kan aku nggak lihat barangnya. Iya, tapi dia itu ngasihkan langsung di dirimu berupa goib gitu. Nah, tapi Cindy ini tetap berpikir yang positif, ya wis lah, kalau memang seperti itu ya wis, wow alam lah gitu. Nah, di lain cerita, ketika dia ketemu dengan Debbie cerita bahwa Deb, jujur ya, kamu ketika naik waktu itu kita ke Gunung Lawu itu, kamu ngerasa apa sih Deb, kok sampai kamu waktu menggigil terus kamu hipotermia itu, aku sempat megang kamu tuh, nadimu sempat hilang terus balik lagi. Akhirnya Debbie cerita bahwa iya mbak, sebenarnya aku pada waktu itu di pos 3, waktu aku kedinginan itu, waktu aku menggigil itu, aku masih denger itu suara teman-teman, aku masih denger. Tapi tiba-tiba itu ada sosok perempuan itu pakai baju Jawa yang cantik gitu, dia itu datengin aku, Debbie, dia tuh manggil dari kejauhan awalnya, Debbie, ayo melu. Nah, Debbie itu begitu ketika melihat sosok perempuan itu, nggak tahu tiba-tiba dia itu nggak sadar, dan mungkin ya aku hipotermia itu mbak. Terus tiba-tiba yang mbak-mbak itu tadi dari kerajaan itu nyamperin aku gitu loh, masuk ke tenda sambil dia itu duduk seperti ini, Debbie, ayo melu. Jadi ngajak ikut. Enggak mau, aku mau pulang, aku mau sama teman-temanku, dia bilang gitu. Akhirnya si sosok perempuan yang berpakaian kerajaan itu, dia sambil ngelihat Debbie sambil kayak sinis gitu, terus dia pergi ngilang. Nah, dari situ mulai teman-temannya ini mulai buka cerita ya, dari kejadian-kejadian yang seperti itu. Sampai di lain hari itu Gilang cerita lagi, Mbak, dia bilang ke Cindy itu kan, sampai ngerti nggak mbak, sebenarnya nang pos 3 itu eyang lawu itu ngomong sesuatu loh ke kita, ngomong apa menelang. Jadi dia itu kayak kelihatan berwibawa gitu, dia bilang, sugeng rawuh ya le ning lawu, matur nuwun wis sowanten eyang. Aku tinggalkan bisingnya dunia di belakang sana. Jauh di belakang sana. Sebentar ia memanggil. Sebentar ia menguap di telan jurang. Dunia tidak serta-merta harus selalu dibawa, bukan? Meski sebenarnya dunia hanya sebesar genggaman yang selalu tak ingin dilepaskan. Bertahun-tahun aku belajar menggenggam dunia. Tapi cara menikmatinya adalah dengan melepaskannya.
Dan melepaskannya adalah perjalanan panjang menuju kesunyian.